rasa iblis mencoba untuk menghalangi saudara mengalami bekerjanya kuasa firman. Dengan cara dia mencoba untuk menekan batin saudara. Sehingga pagi ini batin saudara tidak ada kebebasan, tidak ada kemerdekaan, ada sebuah tekanan. Bahkan ada beberapa saudara yang memiliki beban yang menyakitkan. Saya tidak izinkan, saya tidak rela engkau anak-anak tebusan Allah mengalami itu. Bapa, otoritas yang kau berikan kepada hamba, kepada kami patahkan iblis. Tekanan, intimidasi, segala pekerjaanmu yang ada di dalam batin umat Tuhan. Kami hancurkan, kami kutuk, kami perintahkan keluar. Sebagaimana kami pewaris hari ini dalam nama Yesus, roh umatmu bebas, roh umatmu merdeka, roh umatmu bersuka cita malam ini, pagi ini, roh umatmu menyala-nyala pada pagi hari ini. Roh kami terbuka untuk firman dan kuasa firman bekerja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa dan siap untuk menerima kuasa firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Minggu-minggu ini saya menerima terobosan yang dari Tuhan. Jadi kalau saya ingin keluar dari rutinitas ke tempat yang khusus, hanya satu. Saya ingin mengalami terobosan yang lebih dalam. Saya ingin mengalami dimensi yang lebih dalam. Sebab apa? Itu untuk kepentingan umat Tuhan, jemaat Tuhan. Saudara tidak bisa mengalami sesuatu yang lebih dari apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam batin saya. Itulah sebabnya saya betul-betul mensyukuri. Ya. Saya mengalami terobosan yang luar biasa dan saya bagikan, saya percaya itu bukan untuk saya, tapi itu kepentingan saudara semuanya. Sehingga di tahun 2024, saudara akan mengalami anugerah yang luar biasa. Ya, bahkan mungkin saudara bisa berkata, selama sejarah perjalanan hidupku, baru di tahun 2024, aku mengalami hal-hal yang begitu ajaib, supranatural, karena saya yakin itu kehendak Tuhan. Saya yakin itu yang Allah kehendaki dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi ketika umatnya percaya. Hari ini saya ingin memberikan sebuah tema adalah berdiri kokoh di atas Injil. Yeah. Saudara harus betul-betul sudah ada pada trek jalan Tuhan yang benar. Saudara sudah menerima pewahyuan yang telah Allah berikan kepada Rasul Paulus. Sekarang Tuhan ingin saudara berdiri kokoh. Iman, ya. Itu bahasa Ibrani imun atau aman. Itu seperti orang yang berdiri dengan kuda-kuda. Artinya kokoh dan tidak tergoyahkan. Kemarin saya ke Salatiga, anak cucu saya ini sukanya menari, nyanyi menari. Nampaknya ada darah Ambonnya nampaknya. Iya, dan karena sedang terus belajar, sehingga karena terlalu asik dia jatuh. Tapi angkut lagi, jatuh lagi. Tapi ketika sudah sebesar Agung, yang pimpin pujian tadi, sementara pimpin pujian jatuh lagi, berdiri lagi, jatuh lagi, berdiri lagi. Nah itu baru kekecualian. Tidak perlu bergumul untuk berdiri dan bisa berdiri. Saudara tidak perlu bergumul untuk menang. Saudara adalah pemenang. Nah, hari ini bagaimana saudara berdiri kokoh di atas Injil, ini penting. Jadi saudara sudah on the track. Sudah ada pada posisi yang benar di hadapan Allah. Injil yang benar yang Tuhan telah wahyukan kepada hambanya Rasul Paulus. Mari kita baca 2 Kolose 2 ayat 6, 7 dan ke-8. Kita akan lihat, kita akan baca bersama-sama 2, 3.
kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu dengan ucapan syukur. Ayat 8, ini merah, kita baca bersama-sama. 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ada warning, ada peringatan yang keras, hati-hatilah. Semua filsafat, ajaran kekristenan yang dicampur dengan filsafat. Tentunya konteks ini adalah filsafat Yunani, Gnostisisme, dan berbagai macam aliran-aliran filsafat. Tetapi saya ingin praktiskan, semua ajaran Kristen yang dicampur dengan filsafat, intinya adalah karena itu produk hasil manusia selalu mengandalkan kekuatan diri sendiri, sehingga tidak menurut Kristus, tidak tunduk takluk bergantung bersandar kepada Kristus. Jadi Paulus berkata, kamu telah menerima Yesus, tetaplah kamu di dalam Kristus dan berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus. Sehingga kamu makin teguh, tidak tergoyahkan, kokoh, kuat dalam Injil, dan hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Saudaraku, jemaat di Kolose ini backgroundnya sedikit, bukan didirikan oleh Paulus. Tetapi Paulus mengutus tim yang ada di Efesus yang bernama Epapras. Paulus mengutus Epapras untuk memberitakan Injil dan sampai di Kolose. Dan banyak orang-orang di sana yang hatinya terbuka dan menerima Injil dan percaya sama Yesus. Paulus merasa bertanggung jawab untuk membangun. Merasa bertanggung jawab untuk membangun jemaat yang ada di Kolose karena satu, itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagi saudara dan saya adalah kita dipanggil untuk saling membangun. Bukan saling menghancurkan, tapi saling membangun. Bahkan tadi pagi saya mendengar suara yang jelas di dalam intuisi saya. Saya bilang sama istri saya, cuma istri saya belum banyak menangkap. Tuhan bicara begini, mengapa Tuhan buat Nuh itu di tengah-tengah badai banjir, waktunya 40 hari. Terus pikiran saya berurutan, Yesus 40 hari, dia setelah kematiannya belum naik ke surga, dan tujuannya 40 hari Yesus adalah menguatkan murid-murid dengan Injil Kerajaan Allah. Langsung kayak ada sebuah pengertian rohani, Nuh diberi kesempatan untuk membina dan mendidik anak-anaknya dengan jalan Tuhan. Karena Nuh ini orang yang punya iman yang hebat dan imannya cukup teruji. Pasti banyak persekutuan pengalaman dengan Tuhan itu dibagikan selama 40 hari. Jadi bahtera Nuh itu adalah anugerah. Di tahun 2024, anugerah Tuhan berikan kepada jemaat. Di mana di dalamnya saling membangun, saling menguatkan, saling meneguhkan yang namanya care group. Ini semuanya akan terlibat. Mengapa mereka saya suruh berdoa untuk yang pertama kali mereka ilibatkan? Itu supaya mereka itu betul-betul akan cepat berkembang. Sehingga akan menghasilkan pemimpin. Jadi nanti seluruh jemaat akan ada di dalamnya, terpelihara di dalam anugerah, konteks di mana di sana saling membangun. Karena apa? Hati-hatilah supaya kamu jangan terpikat dengan filsafat-filsafat yang kosong.
Saya yakin kehancuran gereja hanya karena ajaran yang tidak akurat. Kalau saudara punya iman yang akurat dengan Tuhan, Tuhan berjanji engkau tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh apapun. Hari ini saya ingin mengajak, jadi ini tujuannya adalah mengapa orang-orang yang saya suruh mereka berdoa, kami suruh mereka berdoa untuk betul-betul untuk supaya mengalami percepatan, ya, supaya dari mereka umat Tuhan menjadi pemimpin, nanti melahirkan pemimpin, dan semua melahirkan pemimpin dan tergodok, ya, terkondisi dalam suasana yang saling membangun, saling menguatkan, saling meneguhkan. Karena pengaruh dunia ini begitu mengerikan. Apalagi di tahun pemilu ini, kalau saudara tidak peka, tidak pintar-pintar kuat di dalam roh, saudara bisa terganggu. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara, jemaat di Kolose dibangun oleh Epapras. Dan Rasul Paulus punya tanggung jawab untuk membangun, menguatkan, meneguhkan jemaat di Kolose. Saudara dan saya dipanggil untuk menguatkan, meneguhkan, saling menguatkan, saling membangun di antara sesama. Contoh, analogi tubuh ini. Tidak bisa gigi untuk sikat gigi sendiri membutuhkan tangan. Tangan pun juga membutuhkan mata untuk melihat, ya, dan membutuhkan pikiran dan lain sebagainya. Komplit itu kerjasamanya. Baru gigi bisa dibersihkan sehingga tidak sakit gigi. Itulah kita sebagai anggota tubuh Kristus. Ingat, gereja itu bukan personal. Gereja bukan pribadi. Gereja itu disebut dalam bahasa Indonesia bentuk plural, kebersamaan. Dan saudara semua bukan individual mandiri. Kita adalah bagian tubuh Kristus. Saudara tidak bisa terpisah dari satu dan lainnya. Saudara tidak bisa, aku tidak mau bergaul dengan si A, si B, si C. Tidak. Keberadaan kita ini hanya karena tuntunan dan anugerah Tuhan semata-mata. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara, surat ini ditulis untuk mendorong dan meneguhkan jemaat di Kolose dan kita, supaya kita, mereka dan kita tetap dapat teguh dan kokoh berdiri di atas Injil. Kalau saudara belajar sejarah gereja, bagaimana pengajaran-pengajaran sesat itu sudah muncul dari gereja mula-mula. Dan saya bisa melihat oleh anugerah Tuhan, akibat mereka tersesat dengan Injil yang lain, maka buah-buahnya kedagingan bermunculan, saling bermusuhan, saling menggigit, saling mencela, bahkan saling membunuh. Kalau saudara melihat gereja Tuhan ketika mengalami kemerosotan yang hebat, sampai gereja itu memakai istilahnya itu, memakai kekuatan hukum, kekuatan manusia. Sehingga gereja tertentu kalau sampai masyarakat itu tidak ibadah hari Minggu, bisa diseret masuk ke tahanan. Ya, masuk ditahan. Begitu mengerikan, gereja tidak pakai kuasa Allah tapi pakai kekuatan manusia. Dan bagaimana mereka saling membunuh hanya karena beda doktrin. Itu terjadi. Tapi hari ini kita sedang dibawa untuk masuk di dalam jalan Tuhan, pewahyuan yang Paulus sampaikan. Dan ketika Martin Luther menerima apa yang Paulus terima, Martin Luther yang tadinya adalah seorang doktor teologi, seorang imam Katolik Roma, ketika menerima pewahyuan apa yang Tuhan telah sampaikan kepada Paulus, bukan pribadinya yang berubah, tapi dampak perubahan yang Martin Luther alami mempengaruhi kekristenan seluruh dunia. Ini panggilan Tuhan. Jadi kalau saudara diselamatkan itu bukan untuk saudara sukacita saudara sendiri. Ingat, banyak orang akan terberkati lewat hidup saudara. Banyak orang akan terinspirasi lewat hidup saudara.
Hari ini saya ingin mengajak, coba kita lihat Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bertekun, maka ada di dalam care group. Kuncinya bertekun. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Tidak mau digeser dengan banyak ajaran bermacam-macam. Ini bukan sekarang, ini dari gereja mula-mula. Bahkan, yang banyak umat Tuhan tidak sadari. Sekarang ini di mana-mana banyak umat-umat Tuhan, pengagum-pengagum hamba-hamba Tuhan. Itu sama dengan jemaat di Korintus. Kamu dari golongan Apolos, dari golongan Paulus, dari golongan Kristus, dari golongan bermacam-macam. Sayang, hamba-hamba Tuhan tidak membuat orang kagum dengan pribadi Yesus. Itu sudah pengambil alihan kekuasaan. Tapi kalau saudara bergantung pada Kristus, hamba Tuhan bisa, saudara undang bisa tidak hadir karena di luar kota, tapi Yesus selalu bersama dengan saudara. Ini pentingnya. Ini pentingnya. Lah mari saya ingin ajak supaya saudara kokoh berdiri, jangan mau digoyah. Rahasia, Paulus sedang mendewasakan jemaat. Membuat jemaat di Kolose berkemenangan, diberi rahasia dari Kolose 2 ayat 6, 7, dan 8 tadi. Pertama, rahasia untuk berkemenangan itu sederhana. Hidup dengan iman. Paulus telah berkata, ketika Epapras memberitakan Injil kepada kalian, kalian terbuka penuh dengan sukacita dan kalian menerima Yesus, percaya Yesus. Saya berdoa supaya saudara suka untuk memberitakan kabar baik. Saya kemarin, tidak perlu saya ceritakan, hanya bagian bisa membawa kembali orang yang hilang berjumpa dengan Yesus. Dan orang itu berkata, saya sejak pertama ketemu Bapak berbeda. Saya ingat Paulus. Ia telah menyatakan keharuman, pengenalan keharumannya di mana-mana lewat hidupku. Saya tanpa banyak bicara awalnya. Tapi orang itu melihat sesuatu yang berbeda. Kesempatan kedua berjumpa. Mulai saya ajak ngobrol, saya tidak memaksakan, saya ingin mengalir dalam roh. Dia menangis. Saya ingin kembali kepada jalan Yesus. Dan saya bimbing bersama istri saya. Apakah saudara tidak ada kerinduan yang menyala-nyala untuk menyampaikan kabar baik? Ya tentunya jangan frontal kalau Roh Kudus tidak tuntun kepada yang seiman dengan kita. Tapi banyak orang yang seiman yang sudah tidak ke gereja, terluka, menderita parah hidupnya. Mereka saya yakin terbuka bagi Yesus. Paulus menyatakan bahwa mereka telah menerima Yesus. Saudara telah menerima Yesus, yes. Jemaat dengan terbuka dan bersukacita dalam menerima pemberitaan Injil dengan iman. Dengan iman menerima Yesus. Nah selanjutnya termasuk surat Kolose adalah pembinaan iman. Yang Paulus lakukan adalah supaya jemaat itu tetap hidup di dalam iman. Makin kuat, makin teguh, makin kokoh di dalam iman kepada Yesus.
makin kaya pengenalannya akan pribadi Kristus, makin jelas, makin paham, makin yakin, saudara mengerti apa yang didoakan Paulus kepada jemaat Efesus, supaya mata hatimu terang, sehingga kamu dapat mengerti betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditetapkan bagi orang-orang kudusnya. Seperti apa kekayaannya? Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dan dia dimuliakan Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Segala kuasa di surga di bumi ada di dalam tangan Tuhan. Dan kekayaannya adalah saudara telah menyatu dengan Yesus. Saudara telah menyatu dengan Yesus yang dimuliakan. Apa yang Yesus telah raih, kekayaan Yesus yang maha mulia itu sekarang bagianmu dan bagianku. Katakan amin. Karena apa yang dimiliki pokok anggur dimiliki ranting. Banyak kekayaan yang belum tersingkap bagi saudara. Nah, dalam pengajaran setiap minggu, saudara makin disingkapkan, dan kami tidak mau keluar dari jalur anugerah. Kalau saudara berkata, waduh Pak Petrus belajar kasih karunia ini pasti sudah dalam sekali. Tidak. Saya belajar kasih karunia itu seperti baru kemarin, saudara. Masih banyak dimensi-dimensi kekayaan yang belum saya pahami. Maka kadang-kadang saya ingin keluar dari rutinitas itu, tujuannya adalah saya bisa bersekutu, fokus, menikmati Tuhan. Ya. Dan saya bersyukur Tuhan jawab. Makanya pembinaan baik khotbah hari Minggu, baik di dalam grup, saudara makin paham. Ketika makin paham, makin percaya, makin teguh, makin kuat, engkau tidak tergoncangkan. Dan ketika makin kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan saudara. Kok aminnya kurang sekali? Mengapa tidak ada yang mengalahkan saudara? Semuanya sudah dikalahkan Kristus. Semuanya sudah diletakkan di bawah kakimu dan kakiku. Maka surga bukan di telapak kaki ibu. Surga ada pada Yesus. Ya. Kaki ibu itu bau kalau pakai sepatu 1 hari dan tidak cuci kaki. Tapi Yesus itu luar biasa. Haleluya. Jadi saya ingin ajak hidup dengan iman. Lah besok minggu saya ajak saudara untuk melihat saudaraku. Ada hal-hal yang saya terima kemarin 1 minggu. Paulus mengatakan jalan hidup yang benar sebagai umat Allah adalah kuncinya 1, hidup dengan iman. Kalau hukum Taurat menuntut perbuatan, maka hukum Taurat itu membuat kita terkutuk. Karena sistem hukum Taurat, umpamanya 10 hukumnya itu, kita melakukan 9, melanggar 1, dianggap melanggar semuanya. Jadi hukum Taurat itu adalah hukum yang menuntut usaha kita untuk taat sempurna. Tapi kasih karunia tidak menuntut perbuatan diri, tapi menuntut percaya. Bedanya langit dan bumi di sini. Makanya dibutuhkan kerendahan hati. Saudara beda. Saudara kalau hanya mengerti pengetahuan kasih karunia, itu hanya di pikiran. Itu hanya menghasilkan iman yang mati. Hanya persetujuan intelektual, saudara tidak berubah. Tapi ketika saudara merendahkan hati dan sungguh-sungguh merindukan, ya, ada loh di kota-kota besar itu jemaat karena luka. Sehingga kalau dengar khotbah itu hanya ingin melihat kelemahan pendeta. Syukur di sini tidak ada. Ketika saudara terbuka dengan sungguh-sungguh, dari khotbah yang disampaikan pendeta, Roh Kudus wahyukan menerangi batin saudara. Baru itu menjadi keyakinan iman, kepastian batin, baru hidup saudara berubah. Itu baru iman yang hidup, yang melahirkan tindakan. Tapi kalau iman yang mati hanyalah persetujuan intelektual, oh ya, bagus khotbahnya, tidak pernah berubah. Dan kalau kita tidak beriman dan tidak berubah, Paulus berkata, perjalanan bangsa Israel sebagai peringatan bagi kita untuk sungguh-sungguh. Mereka mati di padang gurun dalam kedagingan. Saya ingin
saudara seperti Paulus lewat kasih karunia-Nya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan aku telah siap menerima mahkota. Saya merindukan itu terwujud dalam hidup saya. Saya sampai dan Roh Kudus bisa memberikan peneguhan. Kamu sudah menyelesaikan tugas yang aku percayakan. Itu makna keberhasilan. Lah hari ini saudara kekasih, Paulus telah menyampaikan prinsip iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1:16-17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau saya bahasakan sederhana, saya eksegesa dengan bahasa sederhana. Kekristenan adalah menerima Yesus dengan iman dan perjalanan selanjutnya hanya dengan iman. Mengakhiri hidup dengan iman. Jadi saudara kekasih, jemaat di Galatia mengalami kejatuhan yang hebat. Bukan kejatuhan itu awalnya bukan dosa yang besar. Justru kalau orang jatuh dosa yang besar itu lebih mudah bertobat. Ketika orang itu mengalami konsekuensi dosa, dia mudah bertobat. Yang paling susah ketika orang tersesat jalan hidupnya oleh ajaran palsu. Sehingga jemaat di Galatia, Paulus, kamu betapa bodoh, gila kamu. Telah memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Ini yang susah diubah. Karena merasa benar sendiri. Dan kalau merasa benar sendiri, kita akan menolak sesuatu yang kita pikir tidak sesuai dengan kebenaran diri. Ini yang kadang-kadang susah berubah. Tapi Tuhan penuh kasih. Allah seringkali pakai beberapa peristiwa untuk menarik perhatian, mau tidak mau kita kembali kepada jalur Tuhan. Jemaat di Galatia tersesat. Mereka saling menggigit, saling membenci. Bahkan Paulus menjelaskan perbedaan antara ketika hidup mengandalkan diri sendiri, itu buah kedagingan begitu runtut. Dan ayat yang ke-22, ketika orang mengandalkan Tuhan, buah roh begitu runtut. Ingat, pilihan tetap di tangan saudara dan saya. Kita bukan robot. Nanti saya ingin jelaskan saudara supaya bisa memahaminya. Iya. Lah hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat kehidupan iman. Saudara akan mengalami karya keselamatan dari rasa berdosa, rasa bersalah, dari masalah sehari-hari, dari konflik, dari sakit hati, dari luka hati, ketika Roh Kudus, Roh Tuhan mewahyukan firman-Nya dan itu menjadi realita. Roh Kudus mulai membukakan dan itu faktaku. Ya, yang aku alami itu penuh luka, penuh sakit hati. Tapi faktanya ketika Roh Kudus menyingkapkan, aku lebih daripada pemenang. Di sini saudara punya pilihan. Aku mau menghayati pengalaman manusiawiku, aku menghayati, mempercayai firman. Ketika saudara mempercayai firman, saat ini juga berubah. Dan saudara menerima pewahyuan, menerima iman, saudara mengalami karya penyelamatan setiap hari. Lah, untuk saudara hari ini mulai menerima hadirat Allah. Saudara menerima sukacita, saudara dimerdekakan, saudara dibebaskan. Yes, beban yang tadinya dari rumah begitu berat, rasanya hilang begitu saja. Yes, mengapa? Karena saudara mulai berfokus kepada Yesus. Lah, saudara pulang, bagaimana saudara mempertahankan apa yang kau alami dengan iman karena pekerjaan Roh Kudus? Saudara mempertahankan dengan tekad. Besok minggu saya ingin jelaskan tuntas. Ada tekad yang salah. Tekad yang salah adalah punya kemauan yang keras tapi mengikuti dirinya sendiri. Tapi tekad yang dibaharui, jiwa yang terus dibaharui oleh firman Roh Kudus, Roh Tuhan akan membangkitkan tekad saudara.
dan saya, dan tekad kita ini menyatu dengan kehendak Allah. Jadi orang yang berjalan dengan kasih karunia itu bukan orang yang mudi ya, berjalan denganmu, tidak. Orang yang berjalan dengan iman itu berjalan dengan tekad. Contoh. Saudara hari ini mewarisi janji Tuhan, merdeka. Amin? Pasti merdeka, oke. Saudara pulang ada peperangan, pertahankan dengan tekad. Aku kan sudah meyakini aku sudah merdeka. Roh yang ada padaku lebih besar. Tuhan berjanji ketika aku punya masalah, Tuhan berikan kepadaku jalan keluar. Udah, saudara harus punya tekad yang kuat. Dan jangan mau ditaklukkan oleh apapun dan siapapun. Baru saya tahu orang yang hidup dengan kasih karunia, orang yang hidup dengan tekad yang kuat yang membara. Makanya Paulus punya tekad yang luar biasa. Di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah rintangan, di tengah-tengah aniaya, dia punya tekad untuk bisa menyelesaikan tugas yang ia percayakan. Orang hidup dalam kasih karunia itu bukan mudi, ya, bukan dengan perasaan ya begitu. Rasanya lemah, enggak usah. Lemah atau tidak itu dalam dimensi perasaan jiwa manusiawi, tapi rohmu selalu perkasa di dalam Tuhan. Mari hari ini, apa yang kau ketahui dalam pikiran, apa yang ada dalam pikiranmu, itu itu baru apa yang kau ketahui. Apa yang kau rasakan di dalam perasaan, itu baru apa yang saudara rasa. Tetapi yang mewakili dirimu adalah tekad saudara, itu keinginan saudara, kemauan saudara, pusat engkau memilih. Makanya roh Tuhan menguatkan roh kita. Roh kita menguatkan tekad kita menyatu dengan Tuhan. Dan aku tidak mau kalah. Aku lebih daripada pemenang. Aku telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti saudara dan saya setiap saat harus ada dalam suasana sorga. Ketika tekanan masalah, beban yang menyakitkan ada, kau harus dengan kuasa tekad berdoa bahasa roh, perkatakan firman sampai rohmu kembali berkobar-kobar. Dan untuk lebih jelasnya, minggu depan pastikan datang. Loh Pak Petrus khotbahnya semangat kok diakhiri begitu, supaya minggu depan datang. Bukan tujuannya persembahannya banyak, no. Tidak ada hubungannya dengan itu. Hubungannya dengan kekekalan. Jadi hari ini saudara harus menjadi orang yang bukan mudi ya. Haleluya. Jadi saya pagi kadang-kadang bangun gitu malas, istri saya bangunkan. Saya tidak berjalan dengan perasaan malas. Saya tahu doa itu kehendak Tuhan. Saya lakukan gitu aja. Nanti begitu keluar dari rumah ada sukacita. Kalau saudara ingin mengalami sukacita, besok pagi. Bukan besok pagi ya. Kalau saudara besok pagi jangan ikut doa loh. Karena tidak ada doa pagi. Coba praktekkan. Kau baru di tengah jalan aja dan luar biasa. Ibadah pagi. Ketika ibadah pagi kau menangkap sesuatu dari Tuhan. Seharian kau akan penuh dengan hadirat Tuhan. Haleluya. Itu. Jadi Paulus itu tekadnya gigih. Ya, amin. Itu iman itu tekad. Bukan di alam perasaan. Oke, itu jadi kita harus berjalan dengan iman. Besok minggu saya ingin tuntaskan. 2, ya ini tentang iman. Godaan besar anak-anak Tuhan bertalian dengan iman adalah tidak hidup dengan iman tapi hidup dengan panca indera. Wah, jangan dipertentangan loh. Lah kalau kita tidak pakai panca indera, coba nanti kalau masak itu kan pakai panca indera, pakai pengecap. Kita harus bisa membedakan. Yang tidak boleh, saya hidup dengan hayat jiwa, hayat diri manusia saya. Contoh begini, oke. Perasaan saya rasanya tertekan. Ini hayat jiwa. Perasaan saya rasanya tidak ada sukacita. Bahkan seringkali saudara ini sehat. Saudara ini baik, tidak ada sesuatu loh gitu. Tapi rasanya untuk melayani Tuhan, untuk baca Alkitab, untuk berdoa itu males. Itu tidak normal. Lah kalau kita berjalan dengan perasaan manusiawi jiwa kita tidak melakukan apa-apa. Tapi saudara memilih untuk hidup dengan iman,
bahwa kekuatan roh Tuhan itu ada pada saya, begitu saya bertindak dengan tekad berdasarkan firman, bukan berdasarkan diri sendiri. Contohnya begini, saya ini orang penuh dosa, supaya saya suci, saya bertekad untuk hidup suci dengan usaha diri sendiri. Itu tidak bisa, tidak berlaku. Tapi berdasarkan pewahyuan, saya tekad untuk itu saya wujudkan dalam hidup saya, roh Tuhan akan menopang. Contohnya, mobil saudara punya kekuatan mesin, tapi yang menyalakan mesin tetap saudara, yang nyetir tetap saudara, yang mengambil keputusan untuk kecepatan berapa tetap saudara. Setelah itu mari, godaan yang terbesar itu adalah perasaan. Rasul Paulus katakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Ini bahasanya melihat, sebetulnya juga perasaan. Jadi kita tidak hidup dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Kalau saudara hidup dari apa yang lihat, dengar, rasa, saudara hidup dengan yang jiwani ini. Hasilnya adalah gagal dan putus asa. Lah, apakah saya tidak memakai, kalau makan saya bilang, makan, kok ini terlalu asin. Saya gunakan jiwa saya, tapi yang menggunakan manusia baru saya. Saya tidak ingin makanan asin ini, kalau terus-menerus makanan asin, wah, tensi bisa tinggi. Itu saya menggunakan unsur jiwa, tapi saya yang baru ini yang menggunakan. Saya tidak boleh didikte oleh perasaan manusiawi saya. Ini baru orang yang berjalan dengan iman. Iya, supaya saudara bisa menangkap. Hidup berdasarkan panca indera artinya hidup berdasarkan apa yang kita lihat, kita rasa, kita dengar. Makanya saudara harus kuat dengan firman. Saudara setiap hari harus suka baca firman. Yang amin orang 3. Saudara harus hidup membaca firman setiap hari. Lumayan. Haleluya. Pastikan saudara, kalau tidak, saudara akan mengalami banyak kerugian kerohanian saudara. Tidak mengerti janji Tuhan. Hidup yang demikian adalah hidup berdasarkan daging atau diri sendiri dan hasilnya adalah gagal dan kalah. Untuk menjadi pemenang, stabil, hidup dalam kemenangan dan damai sejahtera adalah hidup dengan iman kepada Kristus dan firman-Nya. Peperangan itu ada, ya, antara daging dan roh itu ada. Jadi Roh Kudus, Paulus berdoa kepada jemaat Efesus supaya roh Allah itu menguatkan batin. Setelah batin ini kuat, roh kita mulai menjamah tekad kita. Karena tekad mewakili diri, dan tekad kita yang dibaharui oleh roh Tuhan lewat roh kita, tekad kita menyatu dengan kehendak Allah, menyatu dengan firman. Jangan mau saudara merasa kalah kalau engkau pemenang. Jangan saudara merasa mengizinkan hatimu penuh beban-beban. Kalau dari Tuhan tuh beban tuh ada sesuatu yang kita lakukan beda dengan beban dari iblis. Itu dia panah api itu menyerang, itu beban yang menyakitkan. Batin kita rasa sakit. Batin kita rasa penuh tekanan, penuh beban, penuh bahkan saudara kalau buktinya kalau tidak hati-hati, di mana engkau memberikan tempat iblis berpijak, saya khotbah, itu iblis bisa menyerang roh saudara, sehingga ketika saya khotbah, sebagian besar diberkati, tapi ada di antara saudara yang luka sekali. Itu bukan kata-kata saya luka, itu iblis yang ada di dalam hatimu yang kau izinkan itu mulai menyerang, membuat saudara tidak menerima Injil sehingga tidak mengalami perubahan. Bahaya sekali. Hidup yang berkemenangan adalah hidup bergantung kepada Kristus dan firman-Nya. Itulah tugas pemberitaan setiap minggu. Saya tidak pernah, ya artinya ngajarin, karena anak saya sudah sekolah cukup tinggi. Tidak pernah ngajarin besok minggu khotbahnya begini, tidak pernah kita ngobrol sebelumnya. Tapi semua saling mendukung satu dan lainnya. Saya yang menanam, anak saya yang menyiram. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Yang penting adalah Tuhan, kami adalah alat-alat semata. Dan yang kedua tadi,
Kamu telah menerima Kristus, hendaklah hidupmu tetap dalam Yesus. Artinya begini, kamu telah menerima Yesus dengan iman, dan saudara dan saya tinggal dalam Yesus, kalau Paulus membahasakan tetap dalam Yesus hanya dengan iman. Mempercayakan segala situasi keadaan dengan iman, menaruh percaya. Lah, saudaraku, saya ajak saudara melihat ayat ini, karena nanti berhubungan dengan berakar ini, ya, supaya saudara mengerti, saya ini yang seringkali tidak dipahami dengan baik. Saya berdoa terus supaya saya bisa mengajar saudara, ya. Oke. Kita lihat, ini ayat ini yang favorit kita. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging, di dalam tubuh, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini bisa jatuh di dalam kepasifan. Lah terus maksudnya apa? Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Itu adalah aku yang kita warisi. Aku yang kita warisi dari Adam. Artinya aku telah mati, disalibkan bersama Kristus. Artinya sumber dosa di dalam hidup kita ini adalah sifat lama, kesukaan, kecenderungan akan dosa, dirangsang oleh dosa, akhirnya bertindak dalam dosa. Lah, manusia lama yang memang suka dosa ini telah disalibkan di atas kayu salib. Roh Kristus ada dalam roh kita, inilah manusia baru kita, ini adalah manusia rohaniah kita. Aku telah disalibkan bersama Kristus, artinya saudara dan saya terima dengan iman, jangan diusahakan. Ingat, kalau diusahakan itu agama. Terima dengan iman bahwa saudara dan saya telah mati bagi dosa. Terima dengan iman bahwa saudara dan saya telah mati bagi dosa. Amin. Maka Roma 6 ayat 11, hendaklah kamu memandangnya. Itu kayak sistem accounting. Saudara dapat transferan uang 100 juta, engkau belum pegang uangnya, tapi engkau yakin uang itu sudah ada di bank. Demikian juga, kita harus yakin hari ini. Aku telah disalibkan dengan Kristus, artinya begini. Aku telah mati bagi dosa, tapi aku juga telah mati bagi diriku, manusiawiku. Sehingga sekarang aku hidup ini tidak lagi bergantung pada diriku. Aku harus menyangkali diriku, tapi sekarang aku hidup ini bergantung kepada Kristus. Sehingga pekerjaan saya yang terbesar adalah, saya mulai berkata, saya tidak mau berusaha dengan usaha kekuatan saya. Tapi saya berkata, Tuhan, Engkau berjanji akan bekerja di dalam batinku, akan membuat aku mau dan aku mampu untuk di dalam kehendak Tuhan. Ditunjang dengan tekad kita yang telah menyatu dengan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau memaksa. Kalau engkau tidak mau taat, Tuhan tidak bisa membuat engkau taat. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Ketika hari ini, puji Tuhan, tekad saudara sudah dibaharui, menyatu dengan Tuhan. Ketika engkau maunya taat, menyatu dengan kehendak Allah, dan bergantung kepada Kristus, kekuatannya menopang saudara. Maka saudara perlu juga aktif dan agresif. Ya, karena Tuhan tidak pernah bekerja ketika kita tidak mau bekerja. Tapi pekerjaan kita hanya meresponi. Inisiator itu harus dari Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Makanya dari iman kepada iman. Supaya kita tidak menyalahi ini bisa jatuh kepada keadaan pasif. Kita bukan robot. Kita adalah makhluk berpribadi. Punya pilihan bebas dan Tuhan menghargai. Tapi dengan kita bergantung pada diri sendiri, gagal. Bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja. Aku menaruh rohku dalam batin mereka, dan aku akan membuat mereka hidup dalam segala ketetapanku. Jadi saudaraku, setiap hari percayakan kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala perkara.
saya jamin semua yang Tuhan janjikan tergenapi. Semua yang Tuhan tuntut tergenapi. Tuhan berkata kepada saudara, kau dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Oke Tuhan, maka Engkau membuat aku mau menginginkan hidup kudus. Kalau saudara hidup tidak kudus, rugi. Tidak bisa, karena Engkau tinggal di kota. Dan itu kekuatan Dia yang menopang. Jadi kita tetap harus betul-betul bekerja sama dengan Tuhan. Yang kedua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Selanjutnya Paulus mendorong jemaat Kolose untuk berakar dalam Dia. Ini sebetulnya bahasa metafora gambaran. Ya. Jadi, saudara, saya gambaran rohani bagi setiap anak-anaknya. Jadi pohon itu pertumbuhan, berbunga, berbuah itu adalah hasil pekerjaan akar. Ketika akarnya terus sampai menembus ke tempat air, sumber nutrisi di tanah, maka akar bekerja akan menyedot nutrisi itu, dialirkan dalam bentuk gentah dan dialirkan ke seluruh pohon dan rantingnya, maka pohon anggur itu akan berbunga dan berbuah lebat. Jadi saudara kekasih, setiap kita harus berakar. Akhirnya saudara harus betul-betul menemukan rahasia. Kalau bukan nutrisi ya kita, menemukan rahasia apa yang telah Kristus sediakan lewat kematian dan kebangkitannya. Apa yang telah Kristus dan apa yang Dia mau kerjakan di dalam batin kita, karena Tuhan berjanji kamu akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi keselamatan sehari-hari itu bergantunglah kepada Yesus di dalam saudara. Dalam segala perkara, dalam segala keadaan, Yesus pasti menolong saudara. Lah, itu artinya berakar, itu betul-betul saudara sampai bisa mengecap. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau telah mati untukku. Pertama, mati untuk dosaku. Tapi itu membuat aku, saudaraku, Paulus katakan kamu telah dibaptis di dalam kematian Yesus. Roma 6 ayat yang ketiga, yang keempat. Kamu telah dibangkitkan bersama Yesus, hidup dalam hidup yang baru. Lah, kebangkitan Yesus bagi kita, sekarang saudara hidup baru. Yang lama sudah, yang baru itu manusia roh saudara yang baru. Di situ kita telah menerima sifat Allah. Di situ ada roh Tuhan yang bekerja, dan roh Tuhan itu bekerja di dalam roh saudara, membangkitkan roh saudara menjadi perkasa, dan roh saudara yang mengendalikan jiwa dan tubuh. Sehingga manusia baru saudara bisa mengendalikan apa yang kau pikirkan. Maka Paulus memberikan, pikirkan apa yang baik, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi hari ini saya ingin mengajak, saudara harus menyerap dan bisa menikmati arti dibenarkan di hadapan Allah. Makanya saudara perlu mengerti prinsip-prinsip arti maknanya. Dibenarkan istilah hukum, ya. Kata dikaios itu dari kata sifatnya, itu saudara, kata bendanya kebenaran. Kata sifatnya itu benar. Kata kerjanya itu membenarkan. Lah di dalam Kristus Allah membenarkan, itu pekerjaan Kristus. Lah sifat kita ini benar di hadapan Allah. Saudara didapati benar. Seperti seolah-olah kita telah mentaati hukum, seluruh hukum Taurat karena Kristus. Kalau saudara tidak paham betul, saudara kan gampang goyah begitu diserang oleh iblis. Lah bagaimana untuk paham betul? Anugerah yang Tuhan sediakan bukan kapal Nuh, tapi CG, Care Group. Itu untuk saudara. Ya, saya bersyukur Tuhan memberikan hikmat kepada anak saya.
kemampuan dan kesanggupan. Saya terus memberikan visi, memberikan masukan-masukan. Jadi kalau bertalian dengan care group, saudara berhubungan dengan anak saya. Kalau di sana ada sesuatu yang belum terselesaikan, datang kepada saya. Artinya masing-masing punya job, pekerjaan, panggilan yang saling melengkapi. Setiap kita harus berakar. Berakar artinya kita menyerap. Saudara harus bersekutu dengan Tuhan. Ini seninya harus saudara kembangkan. Saya boleh katakan, kenikmatan yang saya dapat di dalam persekutuan dengan Tuhan, ketenangan, kedamaian, kasih, tidak pernah bisa saya bandingkan dengan sesuatu yang bersumber dari dunia. Ketika saya menikmati persekutuan, saya menikmati persekutuan dengan Tuhan, saya merasa mengalami kayak pagi ini, saudara mengalami kasihnya, sukacitanya, damai sejahteranya. Yes, kau terima dengan iman. Engkau pulang, pertahankan dengan tekad. Ketika iblis menyerang dengan mencuri damai sejahtera, mencuri kasih, mencuri dengan segala macam pergumulan hidup, tekad mulai bangkit. Tidak. Aku hidup duduk di sebelah kanan Allah. Maka apa yang terjadi? Kau masuk kamar dulu aja. Atau kalau enggak ya di tempat yang pastikan kau up kembali. Saudara bukan berusaha untuk naik. Saudara sudah di surga. Hanya mempertahankan posisi kita di dalam apa yang telah Dia karuniakan. Kita harus makin menikmati karyanya dan makin hari makin teguh dengan apa yang Kristus sediakan. Saudara makin teguh, makin bahagia, makin damai. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, adalah kamu dibangun di atas Dia. Kata kuncinya di atas Dia. Rasul Paulus sedang menunjukkan bahwa di atas Dia berarti Yesus sebagai fondasi. Ini penting. Paulus sedang menjelaskan bahwa dibangun di atas Dia menunjuk pada Yesus sebagai fondasi hidup. Tidak boleh fondasi kita diganti yang lain. Apalagi perasaan, pendapat diri sendiri, singkirkan itu semua. Apa yang telah Ia raih, itulah yang menjadi bagian kita. Kalau Kristus telah naik ke surga, dimuliakan, Dia menaklukkan segala sesuatu. Dan kita telah menyatu dengan Yesus yang dimuliakan. Seharusnya engkau mempertahankan manusia rohanimu lebih daripada pemenang. Jangan mau engkau merasa kalah dan dikalahkan. Kita harus menyadari identitas diri semakin teguh dan kokoh. Semakin teguh dan kokoh. Yang keempat, ini yang terakhir tadi. Supaya kamu makin teguh di dalam iman sebagaimana yang aku ajarkan dan melimpah dengan ucapan syukur. Jadi tujuan pemberitaan firman setiap minggu adalah supaya jemaat makin memahami dan mengerti Injil kasih karunia. Tidak yang lain. Bukan yang lain. Jadi saya ingin tekankan bukan kepada Taurat. Apakah kita tidak menghargai Taurat? Paulus berkata, kalau kasih Tuhan ada di dalam hidupmu, kamu akan menggenapi Taurat. Karena apa? Kalau saudara mengasihi sesama, engkau tidak akan berbuat jahat dengan sesama. Hanya sederhana itu, saudaraku. Jemaat makin mengenal Kristus adalah hidup mereka yang baru, yaitu kesabaran, kesucian, kerendahan hati, kebaikan, dan kemurahan mereka. Jadi hari lepas hari sadari, Tuhan adalah kesucianmu. Tuhan adalah kebenaranmu, kekudusanmu, kesabaranmu, kerendahan hatimu. Saya terus berdoa, Tuhan, Engkaulah kelemah lembutanku dan kerendahan hatiku. Sebab aku sendiri ini bukan rendah hati, sombong, cungkak, angkuh. Maka aku letakkan di dalam karya salibmu, supaya Roh Kudus mulai mewujudkan kelemah lembutan Kristus. Kerendahan hati Kristus mengalir di dalam hidup hamba. Oh, luar biasa. Ketika iblis mendorong kita untuk berbuat angkuh dan sombong, istilahnya kalau bahasa agak kasar, arogansi, kita letakkan kepada salib. Tuhan, alirkan itu kerendahan hati Tuhan. Luar biasa.
Jadi saudaraku, akhirnya saudara bisa berluhur. Ketika kita makin mengenal kasih karunia-Nya, kita makin teguh berdiri dalam iman, dan makin melimpah dengan ucapan syukur atas kebaikan dan kemurahan-Nya. Ada amin? Maka saudara harus mengembangkan nyanyi. Kok song leader di sini enggak pernah nyanyi itu loh. Hitung berkat satu persatu. Ya, amin. Yang saudara hitung bukan masalahmu, kesulitanmu. Yang saudara hitung bukan hutangmu. Wah, kalau begitu enggak usah menyaur, bukan. Yang kau hitung adalah kebaikan kemurahan Tuhan. Dia bisa menolong saudara. Amin. Hitung berkat satu persatu. Na 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 na. Nah, itu saya ingat Bapak Ayub. Kalau nyanyi ndak hafal kata-katanya. Saya ingat Bapak suka nyanyinya pakai irama dalam gitu. Jadi kata-katanya tidak muncul. Kadang-kadang saya juga heran ya. Song leader itu ya hafal lagu-lagu gitu aku. Saya heran. Saya itu ndak hafal-hafal loh saudara. Wah, kalau saya sama song leader angkat topi saya. Mereka hafal, lagu-lagunya hafal. Tapi ayatnya lebih banyak saya hafalnya. Makanya kalau ada tes Alkitab saya tidak boleh ikut. Ya enggak apa-apa, saudaraku. Kan saya sudah melewati batas usia. Kalau itu barang-barang dunia, saya disebut expired. Tapi di dalam Kristus tidak pernah expired. Justru saya di usia sekarang ini makin matang di dalam Tuhan. Amin. Kalau pendeta itu makin sakti. Wah, mondroguno. Jadi hari ini saudara pemenang, lebih dari pemenang, atau agak menang, atau moga-moga menang. Hah? Pertahankan itu. Amin. Saudara pemenang? Besok? Minggu depan? Tahun 2024? Haleluya, haleluya, haleluya. Makin hari makin teguh. Bukan kayak cucu saya ini, nari, jatuh bangun lagi. Saudara nari dan asik. Dan ketika saudara makin dewasa, nari saudara gerakannya juga makin lincah, makin indah, makin baik. Itu kerohanian kita makin indah, makin mulia. Tuhan menolong, saudara. Terakhir apa? Kalau masih lagi, saya akan khotbah lagi. Berarti selesai. Haleluya. Pemain musik untuk menyiapkan diri. Haleluya. Di dalam Yesus, saudara adalah umat-umat yang diberkati Tuhan. Umat-umat yang siap menjadi berkat banyak orang. Kristus akan bekerja di dalam saudara begitu kuat dan mengalir lewat saudara. Orang yang terhubung bertemu dengan saudara terberkati oleh saudara. Angkat tangan saudara. Engkau di dalam rumah, di luar rumah, di dalam kota, di luar kota, engkau dilindungi Tuhan. Apa yang kau jamah diberkati Tuhan. Pulanglah penuh dengan sukacita di dalam berkat Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan Roh yang Kudus, melimpah saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan kepada saya, ku berbahagia.